National Adolescent Mental Health Survey pada 2022 menyebutkan, 1 dari 3 remaja atau setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan. 1 dari 20 remaja atau setara dengan 2,45 juta remaja Indonesia memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Kita deteksi sejak dini. Kalau orang tua aware, biasanya yang paling utama yang kita bisa lihat, anak-anak tidak bersikap atau mampu melakukan aktivitas keseharian mereka. Sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, kasus kesehatan mental di Indonesia meningkat dari 197.000 kasus pada 2019 menjadi 277.000 kasus pada 2020. Himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menemukan 61,5% mahasiswa di Indonesia mengalami gejala depresi. Halo semua, selamat datang di Elaborasi dengan saya, Nasyaruddatul Zahra. Ini adalah rangkaian elaborasi yang berbincang dengan anak muda bangsa. Dan kita memulainya dengan seorang kakak cantik lulusan sarjana psikologi. Kak Angel, apa kabar nih? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih? Sekarang lagi sibuk lanjut studi S2. Wah, itu keren banget. Makasih nih Kak Angel udah meluangkan waktunya untuk hadir di elaborasi. Nah Kak, masyarakat Indonesia sekarang ini kan udah mulai aware ya tentang kesehatan mental health. Gimana sih tanggapan kakak mengenai video yang telah tadi kita simak bareng-bareng? Iya, emang sekarang mental health ini lagi happening banget ya. Apalagi kalau kita lihat di TikTok gitu ya, sering orang kayak tentang mental health awareness dan lain-lain gitu. Bahkan kemarin agak kaget juga masyarakat tahu tentang mental health, peringatan mental health. Mereka bahkan memperingatinya juga gitu. Itu jadi salah satu bentuk bener nih sekarang emang masyarakat udah meningkat awarenessnya soal mental health. Karena memang juga media ya. Kalau zaman dulu kan kita mungkin pakai koran dan lain-lain. Kalau sekarang kan TikTok, YouTube dan lain-lain itu jadi salah satu akses. Kenapa sih kita bisa lebih kenal mental health apalagi masyarakat gitu udah mulai kenal. Lebih baik gitu ya kalau zaman sekarang itu. Nah, sebenarnya gimana sih Kak tanda-tanda awal dan gejala permasalahan kesehatan mental yang terjadi di kalangan mahasiswa atau bisa kita sebut Gen Z gitu? Iya, untuk mental health kan sebenarnya permasalahan kesehatan mental itu luas ya. Nggak cuma satu. Mungkin orang-orang dulu kenalnya kalau orang udah kena kesehatan mental, kalau yang itu tuh yang suka jalan-jalan di pinggir jalan dan lain, enggak ya. Itu jadi banyak juga yang depresi, stres itu termasuk salah satu permasalahan kesehatan mental. Terutama kalau di Gen Z mungkin ya itu ya, depresi. Mungkin depresi dari tugas, depresi dari soal tentang sekolah-sekolah dia dan lain-lain. Itu hal-hal yang mungkin memicu dia untuk mengalami permasalahan kesehatan mental gitu. Nah, gejala awalnya apa? Sebenarnya itu karena luas, tapi salah satu yang mungkin akan ada di semua permasalahan kesehatan mental adalah mengganggu kesehariannya dia. Jadi contohnya orang yang depresi atau orang yang mungkin ada pernah dengar juga bipolar dan lain-lain, itu adalah mengganggu kesehariannya. Contohnya dia jadi nggak bisa konsentrasi. Atau contohnya dia bahkan ada orang-orang yang depresi misalkan mereka ngomongnya cuman galau kok diem di kamar tapi 3 hari gak mandi. Itu kan mengganggu kesehariannya dia ya. Nah jadi hal itulah yang jadi salah satu bentuk gejala yang udah mengalami kesehatan mental gitu. Jadi kalau sekitar kalian apalagi kita ya mahasiswa dengan tekanan yang cukup besar gitu dari sekitar kita, kalau orang-orang udah mengganggu kesehariannya dia, misalkan dia diem jadi nggak mau berteman, itu udah mengganggu keseharian, itu menjadi salah satu bentuk gejala permasalahan kesehatan mental gitu. Jadi kalau nggak mandi 3 hari itu udah salah satu gejala ya? Salah satu gejala itu mungkin udah harus dilihat ini kenapa nih gitu. Gimana yang seminggu? Wah ya itu tidak gila apa masih gimana? Wah itu kita harus lihat juga ya. Jadi proses kita bilang dia kenapa itu juga kita harus ketemu dan ngobrol. Kita harus lihat observasi dulu dianya kenapa, masalahnya kenapa gitu. Oh begitu. Terus apa aja sih Kak faktor-faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kasus masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa ini? Oke, faktornya luas, tapi kalau mungkin di kalangan di Gen Z gitu ya, di kalangan mahasiswa, anak-anak sekarang itu adalah media yang pertama. Menurut aku media itu menjadi salah satu bentuk faktor memicu permasalahan kesehatan mental. Contohnya, kalau kita sekarang dengar kata FOMO ya. Itu kata-kata FOMO itu jadi udah di telinga kita udah sering lah kedengerannya. Misalkan kita lihat di TikTok, kita bisa lihat cerita teman kita
atau kita lihat cerita di TikTok stranger gitu. Nah, hal-hal itu yang kita kayak kita bandingin nih, oh dia udah lulus, aku belum lulus. Nah kayak, oh dia udah gini, dia udah gitu. Jadi kita mulai membandingkan yang buat kita malah menjadi cemas. Gitu, pikiran kita jadi mikirin kayak ini itu. Nah hal-hal itu yang membuat kita mungkin jadi malam-malam nggak bisa tidur karena kita cemas gitu. Nah itu mulai faktor-faktor gejala pertama akhirnya kita mengalami permasalahan kesehatan mental gitu. Jadi permasalahan kesehatan mental tuh nggak selalu harus yang ekstrim gitu. Hal-hal yang kecil juga itu kita juga udah mengalami permasalahan kesehatan mental gitu. Jadi kalau kita udah mulai cemas, udah nggak bisa tidur, kita jadi, kalau kita bahasa insomnia, kita nggak bisa tidur, nah itu juga menjadi salah satu bentuk kita udah mengalami nih permasalahan kesehatan mental. Nah jadi faktor yang terbesar sih menurut aku media ya sekarang, karena kita bisa akses, justru malah kita jadi mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal kan sebenarnya kita setiap orang punya pathnya masing-masing ya. Jadi kita kayak menuntut diri sendiri di luar kemampuan kita. Betul. Padahal kan setiap orang beda-beda ya. Iya, padahal di balik itu dia nggak tahu, mungkin dia nangis gitu. Mungkin di balik dia udah lulus, cerita-cerita orang mungkin dia juga struggling with sama journey-nya dia gitu. Benar sih, itu faktor terbesar adalah media. Betul banget sih. Nah pemirsa, kita masih banyak hal yang mau diobrolin lagi nih. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Elaborasi. Dear Diare, kukira happy ngevlog mukbang. Makan mie pedas sampai kenyang, ternyata ngilang ke belakang. Baru, Entra Stop Cair dengan formula herbal solusi alami stop diare on the go. Konten makan pedas, let's go! Entra Stop Cair. Sariwangi Melati, enak ya? Sariwangi Teh Melati, racikan terbaik daun teh dengan melati putih dan melati gambir. Hasilkan rasa legit teh tubruk. Enak! Sariwangi Teh Melati baru. Jessica, aku suka nonton vlog kamu loh. Walau terik, semangat kamu masih terlihat ya. Bilangnya juga. Glow & Lovely Multivitamin, triple sunscreen ya, melindungi dari matahari untuk kulit glowing merata. Bye belang glowing datang. Annyeonghaseyo, Sunlight Korean Strawberry baru. Perpaduan jeruk nipis dan wangi istimewa Korean Strawberry tak hanya bersihkan lemak, tapi juga berikan keharuman segar yang romantis. Sunlight Korean Strawberry baru. Oke, kembali lagi di Elaborasi bersama saya, Nasyaratul Zahra, dan masih bersama Kak Angel. Nah, tadi kan kita udah bahas tanda-tanda dan juga faktor dari meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa dan juga Gen Z. Nah, sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, kita akan menayangkan video berikut dan kita siap bareng-bareng ya, Kak. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Korban diduga Jawa Barat ditemukan tewas gantung diri di kontrakannya. Hasil olah TKP, polisi menemukan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ditemukan tewas dengan kondisi terlungkup. Seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepang, Kebonceruk, Jakarta Barat. Masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 8. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Seorang mahasiswi di Semarang, Jawa Tengah ditemukan meninggal di kamar. Indonesia. Universitas Brawijaya digegerkan dengan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh mantan mahasiswanya. Korban nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 12 gedung Fakultas Ilmu Komputer. Seorang siswi SMA Negeri 3 Bandung terekam CCTV melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Siswi tersebut jatuh di area kolam ikan yang kosong. Nah, berdasarkan video tadi, banyak nih kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri karena kesehatan mental. Gimana sih tanggapan kakak mengenai kesehatan mental ini? Kenapa bisa mempengaruhi seseorang buat bunuh diri? Ya, balik lagi tadi kayak yang aku jelasin, sebenarnya permasalahan kesehatan mental ini luas ya. Jadi penyebab mereka kenapa bunuh diri pun luas gitu. Jadi, tapi kalau ini biar kita sama-sama lebih gampang untuk mengerti, orang yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri itu dia kayak
orang yang masuk ruangan kayak kotak kecil, gelap, nggak ada pintu. Jadi benar-benar dia ngerasa nggak ada jalan keluar. Dia putus asa banget. Dia ngerasa hopeless gitu, kayaknya satu-satunya jalan keluar dia adalah bunuh diri. Itu adalah kenapa sih akhirnya permasalahan kesehatan mental bisa jadi berakhir di bunuh diri. Tapi sebenarnya ada beberapa orang ada yang memang karena memang permasalahannya berat banget, akhirnya dia langsung memutuskan untuk bunuh diri. Ada juga yang memang proses. Jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa orang yang mencoba percobaan bunuh diri. Kayak aku ketemu beberapa kasus memang. Udah pernah nih? Ya, betul, beberapa kasus yang memang sekarang juga terkenal ya, kayak orang cutting. Kayak itu kan ya, kayak itu salah satu menyakiti diri kan ya? Betul, kayak itu salah satu bentuk sebenarnya percobaan bunuh diri kalau udah masuknya tuh. Karena kan dia udah mencoba untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah, tapi orang-orang yang akhirnya cutting, kenapa mereka cutting? Permasalahan kesehatan mental ini kan sebenarnya basicnya kesehatan mental itu berputar di pikiran dan perasaan. Waktu pikiran dan perasaan kita negatif, hal itu akhirnya mempengaruhi kita gitu. Kan banyak orang kayak, kenapa orang galau gitu kan bahasanya. Karena memang dia mikirin yang negatif gitu, terus-terusan. Atau overthinking gitu. Terus juga misalkan sedih terus gitu. Nah, hal-hal itu yang akhirnya memicu dia gitu. Nah, orang-orang yang melakukan cutting dan percobaan bunuh diri ini tuh, dia ngomong dari testimoninya dia tuh, dia ngomong bahwa kalau dia cutting, dia tuh kayak mindahin rasa sakit dia. Jadi rasa sakit dia yang ada di perasaannya dia itu lewat cutting gitu. Misalkan orang ada beberapa dari alkohol gitu ya. Oh, jadi kayak mereka benar kayak mereka kan melupakan. Gitu. Tapi ada juga orang yang ke cutting karena mereka bilang waktu mereka bisa cutting tuh sakit yang mereka rasain tuh bukan perasaan lagi, tapi fisik gitu. Nah, tapi lama-lama orang-orang kayak gini tuh akhirnya kebal. Jadi waktu mereka cutting mereka nggak ngerasain sakit lagi. Karena udah terbiasa. Gitu. Kayak misalkan orang contohnya bilang alkohol ya. Orang yang sering minum alkohol, waktu mereka udah sering minum alkohol, mereka akan kadar kuat sama alkoholnya lebih besar kan. Nah, sama kayak gitu, cutting juga. Waktu mereka udah sering cutting, mereka akan jadi kebal gitu. Mati rasa gitu rasanya. Akhirnya mereka mati rasa, mereka akhirnya nyari jalan keluarnya udah bunuh diri gitu. Bagi mereka, udahlah satu-satunya kayaknya jalan keluar aku udah bunuh diri. Karena mereka benar-benar ngerasain hopelessnya tuh, orang-orang yang bunuh diri tuh biasanya mereka benar-benar hopeless, kayaknya nggak ada orang yang di posisi aku gitu. Kayaknya nggak ada yang pernah merasakan apa yang aku rasakan. Misalkan contohnya kasus ini orang yang deskripsi gitu. Misalkan kita kan nggak tahu ya background dia kenapa dia stres sama skripsinya. Setiap orang beda kan ya. Mungkin karena faktor teman, faktor dosen dan lain-lain. Nah, mungkin dia faktor dosen yang nggak bisa dihubungin atau dosennya mungkin memang sulit gitu. Nah, itu hal yang membuat dia stres. Nah, setiap orang punya titik stresnya tuh beda-beda. Jadi mungkin stres aku kalau ketemu pengalaman 2 bisa bikin aku stres. Tapi tingkat kamu tuh kamu ditekan sampai level 4 juga kamu gak stres gitu. Itu kan akan beda ya. Nah, mungkin orang-orang dengan yang sudah melakukan bunuh diri ini, mereka punya level tingkat stres yang rendah gitu. Misalkan bagi mereka tuh untuk ketemu dosen, mungkin orang ketemu dosen dong, kamu stres sampai mau bunuh diri. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Bahwa setiap orang berbeda dan mungkin bagi dia itu stres banget dan bagi dia nggak ada jalan keluar. Mungkin udahlah nggak akan lulus, dosen nggak akan ngelulusin, ya udah jalan keluarnya bunuh diri gitu. Kenapa? Makanya kesehatan mental tuh penting banget. Kenapa kita perlu nih waktu orang misalkan teman kita stres skripsi, terus kita ngomong udah sih ngapain stres, kayak nanti juga dosennya bisa dihubungin gitu aja stres. Justru jangan kayak gitu. Kita harus validasi perasaan dia. Oh iya stres ya ketemu dosen kayak gitu, iya gitu. Biar dia merasakan ada satu sedikit kalau kita tadi kan kalau orang bunuh diri kayak di kotak ya, iya gitu. Kayak kalau dia mendengar ada orang yang ngomong, oh iya ya stres ya ketemu dosen kayak gitu, dia kayak ngelihat satu cahaya dikit aja. Oh iya bener tuh ada orang yang ngerti aku gitu. Ada orang yang kayak ngerti perasaan aku, kenapa bisa stres sampai segininya gitu. Nah, jadi orang-orang akhirnya yang bunuh diri juga kenapa mereka bisa bunuh diri, juga mereka nggak ada support di sekitarnya. Yang buat mereka mungkin memutuskan udah nggak ada jalan keluar, udah ngerasa stres banget, nggak ada yang nge-support, udah nggak ada aja, udah nggak ada cahaya, nggak ada jendela, nggak ada pintu di kotaknya dia gitu. Ya udah satu-satunya apa? Ya udah gantung diri gitu. Itu kenapa orang-orang bisa sampai di titik mereka bisa bunuh diri gitu. Kompleks sih sebenarnya. Ada yang memang tiba-tiba dalam misalkan satu malam dia merasa itu jalan keluarnya. Ada yang memang itu tadi cutting dulu, berproses dia gitu. Ada yang berpikir pendek, benar gitu. Kayak dia merasa
bantuan dia satu-satunya adalah bunuh diri mungkin. Jadi sangat penting untuk kita memperhatikan sekitar teman-teman kita gitu ya, jangan menyepelekan mungkin ya. Iya, apalagi sekarang dengan media ya, tadi kita ngomongin soal media. Biasanya media juga mendukung ke hal-hal yang negatif. Benar. Contohnya yang aku lihat kemarin tuh kasus-kasus bunuh diri tuh banyak banget tuh kan di TikTok gitu kan, tren-tren kayak gitu. Terus komentar-komentarnya juga membenarkan hal itu. Iya. Tuh gimana tuh tanggapannya Kak? Itu hal yang negatif ya, kayak maksudnya bunuh diri kan bukan jawaban gitu ya. Itu sangat-sangat negatif gitu. Tapi orang menuntut membenarkan itu. Nah makanya dari itu kenapa aku melakukan studi ini dan ada beberapa profesional lain, karena kita untuk membantu orang-orang untuk melihat bahwa jalan keluarnya itu bukan bunuh diri gitu. Masih bahwa banyak gitu. Ada jalan lain gitu. Kita harus ngelihat yang lain. Makanya apalagi sekarang ya itu TikTok itu bukan cuma nonton hal yang jelek, tapi juga mereka jadi membandingkan misalkan skripsi. Mungkin salah satu faktornya juga karena dia bandingin sama orang lain. Ada orang ngomong aku lulus cuma 3 tahun nih gitu. Nah dia misalkan udah 5 tahun tapi dia nggak lulus, jadi dia stres gitu kan. Hal itu yang akhirnya membuat dia memicu, tuh kan cuma aku sendiri, kan aku kayaknya aku bego deh karena aku nggak lulus dan lain-lain gitu. Padahal kan mungkin setiap orang punya pathnya beda-beda ya. Nggak bisa kita samaratakan orang yang di TikTok dengan kita gitu sih. Berarti faktor terbesar salah satu juga seperti yang tadi kita bahas adalah media. Betul. Oke nih Kak Angel, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencegah atau penanganan dari permasalahan kesehatan mental. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Annyeonghaseyo, Sunlight Korean Strawberry baru. Perpaduan jeruk nipis dan wangi istimewa Korean Strawberry tak hanya bersihkan lemak, tapi juga berikan keharuman segar yang romantis. Sunlight Korean Strawberry baru. Sariwangi Melati, enak ya? Sariwangi Teh Melati, racikan terbaik daun teh dengan melati putih dan melati gambir. Hasilkan rasa legit teh tubruk. Enak. Sariwangi Teh Melati baru. Hai Jessica, aku suka nonton vlog kamu loh. Wow, terik, semangat kamu masih terlihat ya. Bilangnya juga. Glow & Lovely multivitamin, triple sunscreen ya, melindungi dari matahari untuk kulit glowing merata. Bye belang glowing datang. Dear diare, kukira happy ngevlog mukbang. Makan mie pedas sampai kenyang, ternyata ngilang ke belakang. Baru, Entrostop Cair dengan formula herbal solusi alami stop diare on the go. Konten makan pedas, let's go. Sajiku, praktis masaknya, pasti lezatnya. Ajinomoto. Baik, kembali lagi di elaborasi masih bersama Kak Angel. Nah Kak, sekarang kita akan ngebahas gimana sih cara mencegah atau menangani masalah kesehatan mental. Iya, sekarang gimana cara menanganinya gitu ya. Nah, menangani itu sama balik lagi ke yang awal, karena sekarang media udah punya aksesnya banyak banget ya sekarang. Itu juga bisa kita pakai gitu, akses media itu untuk menjadi penanganan dan pencegahan permasalahan kesehatan mental. Yang pertama adalah kalau memang kita udah mengalami permasalahan kesehatan mental, baik itu udah parah ataupun masih, bahkan kita merasa masih kayak udahlah masih biasa aja gitu, kita butuh cari bantuan profesional. Nah, bantuan profesional itu siapa aja sih? Konselor, psikolog, psikiater. Nah, kalau psikiater tuh memang kalau udah misalkan permasalahan yang ekstrim ya gitu, kayak memang butuh obat gitu. Nah, itu ke psikiater. Tapi ini adalah hal yang bisa kita jumpai gitu kalau memang kita udah mengalami permasalahan kesehatan mental itu. Nah, kalau sekarang kan banyak ya psikolog, bahkan mereka udah punya akun TikTok. Nah, itu kan mereka biasanya buka tuh, mereka bisa buka sesi gitu. Nah, itu bisa kita akses untuk mencari bantuan profesional gitu. Bahkan sekarang udah di zaman sekarang tuh ada namanya peer counselor. Apa tuh Kak? Nah, peer counselor ini konselor yang memang sebaya sama kita. Misalkan kita mahasiswa nih, misalkan kamu mahasiswa, kamu akan menjumpai orang-orang yang memang seumuran, misalkan di 20-30. Karena kan kalau mungkin kita akan ketemu psikolog yang lebih tua, kita mungkin akan lebih segan gitu ya untuk ngobrol sama dia. Nah gitu, orang-orang yang memang misalkan mereka studinya di bimbingan konseling atau di psikologi, mereka biasanya ngikut untuk voluntary ini, peer counselor. Peer counselor ini mereka akan bantu untuk mendengarkan cerita kita, untuk memvalidasi perasaan kita, bantu kita untuk mengarahkan pikiran-pikiran yang memang mana fakta, mana cuman memang kecemasan kita, cuman pikiran yang memang asumsi kita doang gitu. Nah itu hal-hal itu akan dibantu sama peer counselor. Jadi banyak sebenarnya sekarang media tuh ngasih kita
penanganan gitu. Nah itu bisa kita pilih gitu. Kita bisa milih lewat Instagram ataupun lewat hal-hal yang lain, web itu tuh banyak gitu. Nah itu cara salah satunya adalah mencari bantuan profesional. Nah yang kedua adalah kita juga harus sering membagikan cerita kita. Mungkin banyaknya orang Indonesia, nggak cuma orang Indonesia ya, banyak juga yang lain bahwa udahlah kita sedih lupain aja. Udahlah nggak apa-apalah, biasalah. Misalkan dosen kayak gini biasalah, temen kayak gini biasalah kayak gitu, atau hal sepele kayak pacar kayak gini biasalah gitu, hal yang kayak gitu sepele terus kita lupain aja. Itu tuh sebenarnya nggak baik gitu. Bahwa kita tugasnya aku banget sebagai sekarang lagi studi untuk jadi psikolog tuh adalah untuk mendengarkan orang dan memvalidasi apa yang dia rasakan. Kita tuh sedih nggak apa-apa. Kita tuh harus admit bahwa kita sedih. Kita harus tahu kenapa kita sedih. Nah, ada mungkin beberapa orang kesulitan untuk mengetahui kenapa sedih. Nah, dia mungkin bisa bantu profesional itu. Jadi profesional tuh nggak harus kita kalau kita udah depresi ya, enggak gitu. Kayak mungkin kita kesulitan untuk kenapa ya kita sedih. Nah, itu tuh kita bisa cerita gitu. Kadang-kadang kayak mungkin bingung kayak mau cerita apa sih? Kayak akunya juga bingung sedihnya kenapa gitu. Ngomong aja gitu. Namanya ada, nanti kita tiba-tiba ada insight, oh iya kita sedih karena itu ya. Nah hal-hal itu yang mencegah permasalahan kesehatan mental. Kalau kita ngelupain, ada bahasa namanya di repress. Nah jadi kalau kita melupakan rasa sedih kita, akan kita tekan rasa sedih itu gitu. Nah itu yang membuat kita suatu saat nanti kita tuh pikirannya kayak tangki. Kalau kita terus tekan, akan meledak kan tiba-tiba gitu. Kayak kita akan meledaknya tuh itu bisa memicu kita untuk mengalami permasalahan kesehatan mental. Itu contohnya kecemasan ataupun depresi ataupun hal-hal yang lain gitu. Nah jadi kita mencegah itu ya dengan cerita ke orang lain, kita cerita perasaan kita gimana, kita sedih kenapa, hal-hal yang sepele kita ceritain. Nah mungkin ada beberapa orang juga kesulitan ya untuk cerita sama orang. Cowok-cowok nih. Bener, kayak cowok-cowok kan mungkin kayak aduh lembek banget sih kayak ngomongin perasaan gitu kan. Kalau cewek kan mungkin biasa ya kita kayak curhat gitu kayak gila tadi sedih banget gini gitu kan. Tapi kalau cowok mungkin susah. Ada cara lainnya adalah journaling namanya. Adalah kita nulis, kayak nulis diary sebenarnya. Basicnya hal-hal yang sepele aja kayak hari ini aku gini nanti ada orang-orang yang journaling, hari aku kayak gini, dia lagi cerita nih, tiba-tiba nangis aja. Karena dia juga bingung, oh ternyata sama ini yang buat stres tuh mungkin sepele karena temen aku bilang enggak gitu. Tapi ya gak apa-apa, nangisin aja gitu, kayak admit aja gitu. Tapi dengan kita admit apa perasaan kita validasi perasaan kita, bukan berarti kita jadi kayak, tuh kan emang kayak aku tuh orangnya gini, orang gitu. Enggak, bukan jadi mengasihani diri ya. Tapi justru jadi kita tahu gimana cara menghadapi perasaan sedih kita. Misalkan kita sedih nih karena teman kita ngomong enggak. Nah kita cari tahu ternyata teman kita ngomong enggak karena lagi sibuk gitu. Bukan karena dia nolak kita gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita proses gitu. Semuanya tuh harus kita proses. Perasaan kita, pikiran kita. Kenapa kita bisa cemas? Kenapa kita bisa overthinking? Karena nggak kita proses. Kayak misalkan kita kayak, teman kita kayaknya ngomongin kita ya gini. Ya itu kan kita proses tapi ke arah yang jelek gitu. Nah harus kita cut gitu. Kayaknya itu bukan fakta deh. Itu cuma asumsi aku gitu. Nah jadi kenapa butuh cerita, kenapa butuh journaling, kenapa harus diproses perasaannya? Karena untuk mencegah permasalahan kesehatan mental. Jadi karena kan kesehatan mental ya tadi balik lagi permasalahannya bermulai dari perasaan dan pikiran. Semuanya karena pikiran negatif akhirnya menuntun kita ke situ. Gitu. Perasaan negatif menuntun kita ke situ. Terus apalagi olahraga itu salah satu juga betul bentuk dari makan sehat, olahraga. Orang-orang ngomong kayak kenapa kalau misalnya orang ke psikolog disuruh diet gitu, itu tuh karena memang berpengaruh ke hormon. Jadi secara kita kalau misalkan makan yang sehat itu tuh akan membantu hormon kita lebih baik, atau enggak misalkan kita olahraga itu bantu hormon kita jadi lebih seneng. Makanya kenapa orang olahraga bisa kadang-kadang bisa jadi lebih seneng, karena emang hormonnya jadi dia hormonnya naik gitu, endorfinnya naik gitu, serotoninnya dia naik karena dia bisa olahraga gitu. Makanya kenapa mencegah kesehatan mental dengan olahraga, misalkan yoga, meditasi itu kan bisa bantu kita untuk memproses pikiran kita juga gitu. Orang-orang yang mungkin kesulitan untuk cerita sama orang lain, mengekspresikan dengan kata-kata, bisa lewat dengan gini olahraga, bisa dengan, nah itu juga salah satunya. Misalkan orang stres nih, gak bisa cerita dulu. Nah dia akan melampiaskan dulu energinya ke olahraga dulu, baru setelah itu dia cerita. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya itu mencegah juga makan kita, terus juga olahraga fisik kita memang itu
bantu cegah berpengaruh banget. Iya, makanya kayak kenapa orang-orang ngomong kayak olahraga karena untuk itu sebenarnya, untuk meningkatkan hormon serotonin kita. Karena mental dan kesehatan di dalam tubuh juga berpengaruh gitu kan ya, ada hubungannya, ada sangkut pautnya. Benar, hubungannya itu kan. Kalau kita misalkan bandingan lah, kalau kita duduk diam mikirin pikiran yang negatif, ya akan terus berguling di situ aja kan. Tetap diem di tempat. Benar. Tapi kalau kita olahraga, dia akan ngeluarin hormon serotoninnya, dia akan ngeluarin energi kita, mungkin kita jadi ketemu teman, kita jadi bersosialisasi, gitu. Itu hal-hal yang bantu kita mencegah untuk nggak mengalami permasalahan kesehatan mental. Tapi aku mau ingetin juga soal tentang selain kita adalah take care sendiri ya tadi ya, itu kan take care untuk perasaan kita, pikiran kita validasi bahwa it's okay kok. Kalau ada kan nama film It's Okay Not To Be Okay. Itu benar banget, kayak gak apa-apa kok untuk nangis, gak apa-apa kok untuk sedih gitu. Karena memang kesehatan mental itu kadang-kadang mungkin orang-orang mikir kayak, mungkin orang tua apalagi kayak, kamu sih ngapain nangis sih, udah gitu aja nangis gitu. Padahal enggak gitu, kayak gak apa-apa kok gak jadi oke juga gitu. Ada waktu-waktu kita untuk fragile, ada waktu-waktu kita untuk nangis, ada waktu-waktu kita untuk sedih. Jadi kita juga selain kita mencintai orang lain, kita juga harus mencintai diri sendiri dulu. Self love tuh penting banget untuk mencegah kesehatan mental. Gitu, itu mencegah kesehatan mental. Tapi kita juga jadi orang yang bantu untuk orang mencegah kesehatan mental mereka untuk masuk ke permasalahan kesehatan mental. Jadi kita harus aware juga sama orang-orang sekitar kita. Misalkan teman kita udah nih 2-3 hari dia diem, terus dia nggak mau cerita, dia nggak makan. Nah itu mungkin bagi dia, kita di sebelahnya dia aja, kita untuk cuman nemenin dia aja juga cukup gitu. Nah kita temenin dia dulu, kita dengerin cerita dia, itu salah satu yang membantu kita membantu orang lain supaya nggak mengalami permasalahan kesehatan mental. Dan mungkin juga hal lainnya adalah yang aku mau ingetin, sekarang kan media banyak ya tadi ya, bisa bantu. Iya betul. Tapi kontranya juga jangan sampai yang mau diingetin adalah orang-orang nyari nih, misalkan di TikTok scroll kayak kalau 1, 2, 3 kamu ngalamin ini berarti kamu depresi. Nah itu jangan gitu, itu namanya self diagnosis. Kita mendiagnosis diri kita sendiri depresi. Waktu kita mendiagnosis diri kita depresi, kita jadi seolah-olah menghidupi kita tuh depresi tuh kan, gue tuh depresi, gue tuh sedih, gue tuh moodnya gini, gue tuh gini, gue gitu. Jadi kita menghidupi apa yang dikatakan orang depresi itu gimana. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Kita aja sebagai psikolog butuh 2-3 kali pertemuan untuk bisa mendiagnosis orang ini kayaknya depresi deh gitu. Orang ini deh kayaknya ini deh gitu. Jadi nggak segampang itu buat kita kayak mencap diri kita tuh depresi. Iya gitu. Nggak semudah itu dalam ketak kayak kamu tuh kayaknya ini deh, kamu bipolar deh gitu. Enggak. Kan sekarang banyak kayaknya aku OCD deh gitu. Iya. Kayaknya aku bipolar deh gitu. Nah karena apa? Oh ya karena baca di web tuh, karena katanya kalau orang A, B, C, D, E, aku orangnya OCD gitu. Enggak, belum tentu gitu. Jadi kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang udah aware sama mental health juga harus pintar-pintar memilah mana yang memang informasi yang harus kita masukkan, kita jadi informasi yang membantu kita untuk mencegah permasalahan kesehatan mental, mana juga informasi yang harus kita jangan kita masukin, kayak misalkan kita mendiagnosis diri sendiri jangan gitu. Kayak jadi kita juga harus pintar-pintar gimana cara menangani, mencegah dan juga mengolah informasi kesehatan mental itu sendiri gitu. Jadi ternyata media juga sangat penting untuk membantu kita menemukan solusinya gitu ya. Gak hanya dari tadi yang negatif saja gitu. Terus tadi juga memvalidasi perasaan diri sendiri juga itu penting. Jadi kalau mau nangis aja. Kadang jangan gengsi itu ya, apalagi buat cowok-cowok gitu di luar sana ya. Masih gengsi buat cerita, gengsi buat nangis gitu kan. Terus tadi juga kakaknya udah kasih saran gitu, ada yang namanya jurnalis ya. Journaling dengan menulis gitu kan. Terus juga sangat penting. Ya itu sih. Baik Kak Angel, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara elaborasi kali ini dan udah mau sharing sama kita semua. Terutama buat sangat bermanfaat buat kita, terutama aku juga gitu ya, yang masih mahasiswa Gen Z gitu, tentang kesehatan mental. Terima kasih untuk penonton semua telah menyaksikan acara elaborasi kali ini. Kalau begitu, saya Nasional Datul Zahra, pamit undur diri. Terima kasih.